Ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hari ini kita bisa hadir dan berkumpul dalam agenda sosialisasi sosialisasi bahaya dari judi online. Eh, Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan ke baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan para sahabat yang kita sebagai pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Oke, yang saya hormati Ibu Sukini Weniriah sebagai pembicara hari ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah M. Zainuddin. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bapak Fritz Alan Surya sebagai kesiswaan. Dan Bapak Ibu Guru yang hadir pada hari ini serta yang saya sayangi anak-anak sekalian. Bapak dan Ibu serta anak-anak yang saya sayangi, izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua eh, kegiatan inti sosialisasi, yang ketiga penutup. Marilah kita mulai saja acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada hari ini lancar dan sukses. Selanjutnya, untuk pembicara saya silahkan Ibu Sukini Weniriah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk waktunya Ibu Elsa Febrianti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMK Al-Hidayah 1 Jakarta, Bapak Muhammad Zainuddin MPD. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Bapak Frit Alan Surya. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru Walas sebagai pembimbing. Yang kami hormati Bapak dan Ibu orang tua murid yang sudah bergabung di acara Zoom kita pada pagi hari ini dalam menyikapi bahaya judi online. Dan tak lupa juga yang Ibu sayangi anak-anak Ibu sekalian kelas 10, 11, dan 12. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada pagi hari ini, alhamdulillah, kita bisa bergabung dalam acara sosialisasi anti judi online dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam, marilah sama-sama kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Semoga kita kelak mendapat syafaatnya di yaumul akhir. Amin, amin, ya robbal alamin. Bapak dan Ibu, izin hari ini saya ingin menyampaikan tentang sosialisasi judi online, karena ini semua adalah arahan dari Dinas Pendidikan bahwa kita sebagai sekolah diwajibkan untuk menyampaikan tentang bahaya judi online yang sudah marak belakangan ini. Izin share screen Bapak Ibu. Silakan Ibu Nini. Baik, sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Bu Nini. Baik. Baik Bapak Ibu, sebelumnya mungkin judi online. Saya sih berharap kita semua tidak tahu tentang judi online. Karena kalau semakin tidak tahu, maka kita semakin tidak ingin mencoba. Ini yang saya tampilkan adalah panduan judi online dari Kementerian Komunikasi dan Informatika dari Dinas Pendidikan. Bapak Ibu masih ingat artis kita, artis legendaris Rhoma Irama dengan lagunya yang terkenal Judi, seperti itu Bapak Ibu ya. Bahwa memang dari dulu kita sudah banyak tokoh-tokoh
sudah mengingatkan bahaya tentang judi online ini. Baik, lanjut Bapak Ibu. Di sini saya hanya share bahwa jangan sampai kita ikut, diajak, ataupun terlibat dalam judi online. Kita juga ayo kita jaga anak-anak kita supaya mereka jangan sampai terkena imbas atau terlibat dalam permainan judi online. Di sini mungkin di anak-anak ya yang sudah pernah main judi online mengajak teman-temannya. Pernah main judi online, ayolah ikutan gitu kan. Terus kata temennya, kemarin abis menang banyak nih, seperti itu. Terus nggak asik banget nih nggak ikut main. Nah, kita sebagai orang tua wajib nih tahu bahwa harus membatasi pergaulan sebisa mungkin anak-anak supaya jangan sampai terkena judi online ini. Nah, Bapak Ibu, apa itu judi online? Sebentar. Ini hanya sekedar pengetahuan, bukan kita untuk masuk ke dalam dunia judi online. Jadi, seperti yang kita ketahui, judi online adalah permainan yang melibatkan taruhan uang dengan mengharapkan keuntungan serta dilakukan secara online. Judi online ini termasuk taruhan olahraga, poker online, kasino virtual. Ibu, ini melibatkan tidak hanya anak-anak dan tapi juga orang dewasa. Tidak hanya yang pintar dalam akademik, tapi seluruh warga Indonesia ini bisa terlibat dalam judi online. Makanya ini bahaya sekali ya, mengingat ini bahayanya sudah mewabah. Nah, maka Dinas Pendidikan mengingatkan kepada kita, kepada orang tua siswa untuk menjaga anak-anaknya agar terhindar dari judi online. Nah ya, bahwa ini harus dipahami, judi online ini untuk kemungkinan menang itu nyaris nol, Bapak Ibu. Serius, tidak ada yang menang dalam judi online. Kalaupun ada menang satu kali saja, itu pun diatur agar itu hanya sebagai pancingan agar kita terus ikutan lagi sehingga lama-lama habis uang kita. Kemudian lanjut, mengapa begitu? Karena sistem judi online itu dirancang untuk menguntungkan bandar, bukan menguntungkan pemain. Jadi algoritma rumit di balik permainan itu memastikan bahwa dalam jangka panjang pemain pasti kalah, tidak ada yang menang. Ya, seperti yang tadi saya bilang, menang mungkin hanya sekali dua kali, tapi itu hanya umpan agar terus main, sehingga kita bisa kehilangan seluruh yang kita punya. Tidak hanya harta ya Bapak Ibu ya. Di sini juga banyak ya Bapak Ibu, kisah sedih dan tragis tentang orang-orang yang kehilangan segala-galanya akibat judi online. Bukan cuma uang Bapak Ibu, tapi juga keluarga, pekerjaan, bahkan kesehatan mental. Nah, cerita dari masyarakat luas ini harus menjadi tamparan keras atau harus menjadi alarm keras buat kita. Ya, siapapun yang berpikir mau coba-coba karena tawaran menggiurkan, tawaran judi online yang menjanjikan menang, ya kan? Nah, kita harus bisa menghindarinya. Hidup sudah susah Bapak Ibu, jangan ditambah lagi dengan kita mencari kesulitan sendiri dengan mengikuti judi online, terutama anak-anak kita ya Bapak Ibu, jangan sampai. Kemudian, tanda-tanda awal ketergantungan judi online. Tanda awal yang pertama, karena keasikan berjudi dan terobsesi untuk menang. Nah, adanya rasa nggak terima kekalahan membuat para pengguna judi semakin terus mencoba sampai terobsesi untuk menang dan mengalahkan bandar. Padahal hal ini adalah tidak mungkin Bapak Ibu. Sekali lagi, tidak mungkin ada kemenangan bagi pemain. Semuanya hanya menguntungkan bandar. Tempo hari saya lihat di TikTok juga ada hasil share dari Bapak dan Ibu guru juga untuk pengetahuan kita bahwa itu semua diatur Bapak Ibu. Itu semua diatur, jadi kalau si bandar mau kita menang satu kali, itu bisa diatur.
Selebihnya tidak akan menang sampai si pemain itu habis segala-galanya. Kemudian, ciri-ciri yang kedua yaitu kesulitan mengontrol diri karena kecanduan judi. Nah, saking asiknya berjudi, mereka nggak sadar Bapak Ibu bahwa obsesi mereka membuat semuanya jadi lepas kontrol. Mereka tidak tahu kapan harus berhenti dan mereka bahkan tidak takut akan konsekuensi yang mereka dapat dari karena mereka kesulitan mengontrol diri ini, bahkan sampai emosi ke orang terdekat. Apalagi kalau misalnya sampai kalah Bapak Ibu, pasti yang jadi sasaran emosi adalah orang-orang terdekat, entah orang tua, anak, keluarga bahkan, ya. Kemudian Bapak Ibu, yang ketiga adalah ciri-cirinya mereka tetap berjudi, padahal mereka tahu konsekuensinya. Walaupun sudah jelas ada konsekuensi hukum finansial dan risiko lainnya, orang-orang yang kecanduan nggak akan berhenti berjudi, Bapak Ibu. Karena mereka mindsetnya itu akan menang. Suatu hari pasti akan menang. Padahal tidak ada kata menang bagi pemain, Bapak Ibu. Ya, jadi tolong Bapak Ibu, mohon diperhatikan lagi handphone anak-anaknya. Karena ini zaman sudah semakin canggih, Bapak Ibu. Semua bisa diakses lewat media sosial, lewat handphone, dari judi dan lain sebagainya. Jangan sampai anak-anak kita terkena permainan judi online, karena ini benar-benar merusak Bapak Ibu. Kemudian, jadi mereka tuh tidak akan mau berhenti, walaupun mereka tahu resikonya, karena tadi mindset mereka adalah pasti menang suatu hari. Padahal tidak akan ada kata menang. Kemudian, nomor 4, berjudi untuk menghindari masalah. Nah, ini Bapak Ibu. Seperti yang tadi kita bicarakan bahwa hidup sudah susah. Jangan sampai kita mencari kesulitan lain untuk menutup satu kesulitan. Ya, ini gali lubang, tutup lubang. Ini adalah moto utama bagi para penjudi. Menurut mereka, rugi bukan berarti mereka selesai berjudi. Dan mencari cara lain untuk menutupi kerugian, dan mereka berpikir untuk tetap bisa berjudi. Jadi ini sudah menjadi wabah, sudah menjadi kebiasaan ya Bapak Ibu. Candu, judi itu nanti bikin kecanduan Bapak Ibu. Kemudian nanti mereka juga terhenti di aktivitas sosial. Berkali-kali mereka karena rugi, maka para penjudi ini, pelaku judi ini minder dan memungkinkan untuk depresi. Efek psikis ini mereka merasa diri mereka ini mempengaruhi aktivitas sosial mereka. Mereka lebih milih untuk mengurung diri sambil terus berjudi, bayangkan Bapak Ibu. Walaupun mereka terhenti dari aktivitas sosial, tapi mereka lebih memilih untuk menjadi introvert, sendirian, tapi tetap berjudi. Tidak berhenti dari judinya kalau mereka sudah kecanduan, Bapak Ibu. Atau bahkan mereka bisa berkubang dalam merasa putus asa daripada mencari dukungan teman atau saudara untuk keluar dari jerat candu judi online. Nah, ini juga serem ya Bapak Ibu, mereka menghalalkan segala cara untuk bermain judi. Kalau nekat, mereka mampu untuk melakukan tindakan kriminal seperti mencuri, memalak, menjambret, ya. Mereka bahkan tidak akan ingat lagi itu teman, saudara, bahkan sahabat, semua disikat Bapak Ibu kalau mereka sudah kecanduan judi online. Karena mereka berpikir bagaimana caranya punya uang untuk main judi dan bisa menang. Jadi ini sangat sangat bahaya ya Bapak Ibu ya. Kemudian mereka juga bisa berani untuk meminjam uang untuk memperbaiki kondisi keuangan ya. Padahal berjudi ini bukan cara untuk memperbaiki kondisi keuangan Bapak Ibu, malah memperburuk kondisi keuangan. Bahkan kita bisa kehilangan semuanya Bapak Ibu. Jadi ya, semoga tidak ada yang terlibat dalam judi online. Baik Bapak Ibu, mengapa judi online berbahaya? Nah, di sini Bapak Ibu, belakangan ini judi online memang ngetren ya Bapak Ibu. Ngetren, tapi ini adalah tren negatif, tren yang bersikap negatif ya. Ini mudah sekali diakses, menjanjikan, untungnya besar, jadi menggiurkan,
membuat banyak orang pengen mencoba. Tapi hati-hati Bapak Ibu, kita harus menjaga anak-anak kita bahwa di balik itu semua ada bahaya yang sangat mengerikan mengintai anak-anak kita. Semoga Bapak Ibu juga tidak ada yang terlibat dalam kegiatan judi online ini. Secara sosial Bapak Ibu, ini bisa membuat hubungan dengan keluarga atau teman berantakan. Bayangkan Bapak Ibu, handphone saja ya sudah bisa merenggangkan suasana harmonis atau suasana silaturahmi ketika kita lagi berkumpul. Apalagi ketika handphone itu digunakan untuk bermain judi, Bapak Ibu. Betapa seriusnya mereka sendirian, asik main judi di HP. Ya, belum lagi kalau anak-anak sampai berbohong kepada Bapak Ibu. Ya, yang lebih menyeramkan adalah dampak ekonomi. Banyak yang sudah kehilangan Bapak Ibu. Dan ini nggak tanggung-tanggung. Ada yang sampai jual rumah, mobil, terlibat hutang di bank, terlibat hutang pinjol, ya. Ujung-ujungnya membuat kita tambah terjerat dalam masalah yang lebih parah. Bahkan kita bisa menjadi miskin semiskin-miskinnya karena judi online yang kita kalau kita terjerat dalam judi online. Nah, ini juga bahaya Bapak Ibu. Judi online ini selain kerugian finansial secara keuangan, juga ada gangguan mental, gangguan fisik, hubungan sosial memburuk, kualitas dan pendidikan dan pekerjaan menurun, kemudian belum lagi terjerat masalah hukum, belum lagi risiko keamanan di data diri kita. Seperti itu, Bapak Ibu. Kecanduan judi online secara finansial. Yang pertama, judi online membuat kita banyak menghabiskan uang. Waktu kalah, mereka berpikir bahwa itu adalah kemenangan yang tertunda. Tidak ada kemenangan yang tertunda dalam judi, Bapak Ibu. Tidak ada kemenangan yang tertunda dalam judi. Jadi malah tambah rugi, Bapak Ibu. Harta benda hilang, bahkan mungkin kita bisa punya hutang banyak di bank. Kemudian, bahayanya juga bisa mengganggu kesehatan mental. Bisa stres, depresi, cemas, bahkan banyak Bapak Ibu yang karena sudah kehilangan segala-galanya, mereka bahkan melakukan tindakan nekat, bunuh diri Bapak Ibu, jangan sampai nauzubillah min zalik. Kemudian juga gangguan kesehatan. Biasanya orang yang suka main judi ini cenderung memiliki kualitas tidur yang buruk. Mereka terus saja berjudi, terus saja menggunakan handphonenya, berusaha untuk menang. Mereka berpikir akan menang setelah ini, akan menang setelah ini. Akhirnya mereka kesehatan fisiknya buruk, kelelahan, penurunan kekebalan tubuh, bahkan bisa mempengaruhi atau membuat penyakit kronis yang meningkatkan risiko penyakit jantung, Bapak Ibu. Nah, ini juga tidak kalah penting. Bentar, Bapak Ibu. Ada hubungan sosial yang memburuk, hubungan dengan teman, dengan keluarga, dengan pasangan, ya. Ini bisa jadi permasalahan yang tidak kunjung habis, Bapak Ibu. Izinkan masuk. Kita yang ingin keluarga kita harmonis, karena judi online, karena judi, keluarga kita menjadi banyak, ini bisa menjadi pemicu perpecahan keluarga. Pasangan kita juga, ya, kalau misalnya terkena judi online, belum tentu pasangan kita menyetujui, ya kan? Bisa jadi ketika diingatkan oleh pasangan, papa jangan main judi online, mama jangan main judi online, nah, kalian jangan main judi online, tapi bisa memperburuk keadaan karena diingatkan menjadi marah, menjadi perpecahan dalam keluarga, menjadi konflik yang tak kunjung habis, Bapak Ibu. Kemudian juga kualitas pekerjaan, pendidikan menurun. Yang sekolah, anak-anak sekolah ketika mereka ikut judi online, mereka ngantuk Bapak Ibu, nggak bisa mengikuti pendidikan. Terus pikiran mereka juga terganggu, bagaimana caranya untuk dapat uang supaya bisa ikut judi. Seperti itu. Bahkan mereka mungkin akan berpikir, gimana ya kalau aku ambil barang-barang teman-teman? Nah, seperti itu.
Itu salah satu dari efek jika anak-anak kita eh, terlibat dalam judi online. Nah, ini yang tidak kalah penting Bapak Ibu. Judi online itu kalau kita ada di dalamnya, kita akan terlibat masalah hukum yang serius Bapak Ibu. Kita semua tahu bahwa judi online itu ilegal di Indonesia. Seseorang yang terlibat di judi online bisa kena masalah hukum dan harus menghadapi denda, tuntutan hukum, atau konsekuensi hukum yang serius. Jadi tidak main-main ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat di berita banyak sekali aparat-aparat hukum kita bahkan, atau pejabat-pejabat kita juga bahkan yang terlibat dalam judi online. Dan itu langsung ditindak Bapak Ibu, tidak pandang bulu. Jadi ini memang masalah judi online ini masalah yang sedang diperhatikan di negara kita, Bapak Ibu. Makanya ini wajib disosialisasikan kepada seluruh orang tua siswa dan seluruh sekolah. Kemudian Bapak Ibu, jika kita ikut judi online, otomatis kita akan mengirim data, ya. Ini akan sangat beresiko pada keamanan data kita, ya. Mereka sering meminta data informasi pribadi seperti nama lengkap, alamat, tanggal lahir, dan nomor rekening bank. Ya, jika situs ini diretas, maka data pemain judi online ini bisa disalahgunakan, Bapak Ibu. Data kita jika diretas akan bisa terjadi pencurian identitas atau penipuan atau bahkan kegiatan kriminal lainnya. Jangan sampai Bapak Ibu kita jaga data diri kita. Ini kita jaga saja, bahkan sering mungkin Bapak Ibu ada yang pengalaman datanya digunakan untuk peminjaman online, pinjol Bapak Ibu. Kita nggak ngerasa pinjam, tapi data kita digunakan untuk pinjam. Itu salah satu peretasan data yang terjadi Bapak Ibu. Jadi hati-hati. Nah ini Bapak Ibu, regulasi pemerintah. Pemerintah sampai detik ini terus memperketat pengawasan terhadap situs dan konten judi online. Regulasi ini mencakup pembatasan iklan judi yang sering ditemui di situs-situs tidak resmi dan penerapan mekanisme yang lebih ketat untuk mencegah akses ke situs-situs tersebut. Ya, jadi Bapak Ibu, ini juga sedang sangat diperhatikan ya. Diperketat pengawasannya oleh pemerintah. Ada juga Undang-Undang ITE yang melarang penyebaran informasi yang mengandung unsur perjudian secara online. Jadi hati-hati. Ini mungkin anak-anak juga dengar ya. Nah, jika kalian ikut menyebarkan informasi yang mengandung unsur perjudian secara online, hati-hati nak. Kalian bisa terjerat hukum dan ini tidak main-main hukumannya nak ya. Karena ini judi online sedang dalam pengawasan ketat. Jadi hati-hati dalam share informasi. Bapak Ibu juga mohon anak-anak lebih diperhatikan lagi dalam penggunaan handphonenya. Ini semua untuk kebaikan kita Bapak Ibu. Nah ini ancaman hukumannya. KUHP pasal 303 ayat 1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak 25 juta rupiah barang siapa tanpa mendapat izin yang pertama dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, mata pencarian ya Bapak Ibu, dan sengaja turut serta dalam satu perusahaan. Ya. Kemudian yang kedua, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja ikut dalam perusahaan itu, ya. Ini juga kita bisa kena pasal Bapak Ibu. Ada lagi diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak 10 juta rupiah, ya. Ini ada jika melanggar ketentuan pasal 303. Nah, jangan sampai nih barang siapa ikut bermain judi di jalan umum, nah tuh di pinggir jalan umum atau yang dikunjungi umum. Jadi, anak-anakku, ya, kalian kan suka pulang sekolah itu, padahal dari sekolah sudah bilang, nah, kalian pulang ke rumah masing-masing, tidak boleh nongkrong. Ini yang dikhawatirkan. Jika kalian berkumpul dalam satu komunitas, teman-teman kalian ada yang mengajak judi, akhirnya kalian judi di tempat umum, nak, ya, maka ini
kalian bisa kena pasal. Ya, Bapak Ibu, mohon juga perhatiannya jika waktunya pulang sekolah. Anak-anak dicek ya Bapak Ibu, jika anak-anak belum pulang pukul 15.00, ditanya kemana mereka. Jangan sampai mereka nongkrong di tempat-tempat umum, kemudian mereka terkena imbas, terkena ikut teman-temannya yang mungkin dari sekolah lain atau teman-teman komunitas lain mengajak judi. Ini fatal Bapak Ibu. Mari kita saling jaga. Menjaga anak-anak kita, Bapak Ibu menjaga dari rumah, kami para guru menjaga dari sekolah. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ini semua demi kebaikan kita, anak-anak kita, dan kebaikan kita semua agar terhindar dari permasalahan perjudian ini Bapak Ibu. Ada lagi Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 2. Nah, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Jadi hati-hati dalam penggunaan handphone. Ada lagi Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 3. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen, ya, dipidana paling lama 10 tahun. Wah, 10 tahun Bapak Ibu pidananya. Kemudian dendanya 10 miliar. Nggak main-main Bapak Ibu. Dendanya 10 miliar. Padahal kita hanya mendistribusikan, membuat dapat diaksesnya dokumen akses perjudian Bapak Ibu, ya. Kalau ketahuan nggak main-main Bapak Ibu. Jangan sampai kita atau anak-anak kita terlibat dalam kegiatan ini. Makanya ini benar-benar harus diperhatikan. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi judi itu memang sangat merusak. Makanya kita ini imbas sih ini, imbas dari apa namanya, imbas dari IT yang semakin maju ya Bapak Ibu. Semuanya zamannya serba eranya sudah maju Bapak Ibu. Apa saja bisa diakses dengan internet, dengan handphone. Maka semuanya ini ternyata banyak sekali dampak-dampak negatifnya. Walaupun memang banyak juga dampak positifnya. Tergantung kita bagaimana menyikapinya Bapak Ibu. Nah ini dia alternatif positif untuk mengisi waktu. Nah ini biasanya anak-anak nih kalau libur. Kan mereka libur, mungkin Bapak Ibu, kita anak-anak SMK ya Bapak Ibu, anak-anak sudah besar. Jika kita terlalu mengekang juga anak-anak menjadi jauh dengan kita. Jika kita terlalu membiarkan juga anak-anak menjadi abai. Jadi kita harus tarik ulur Bapak Ibu sebagai orang tua, kita tidak membiarkan juga tidak mengekang, tapi tetap kita pantau penggunaan handphonenya. Nah, untuk mengisi waktu ketika mereka sibuk dengan gadgetnya, ya banyak kegiatan produktif yang bisa dilakukan daripada mereka sampai mengakses situs judi, Bapak Ibu. Yang pertama olahraga. Nah, ini dia. Olahraga Bapak Ibu, ya. Anak-anak, yuk daripada kalian pagi-pagi itu langsung pegang handphone, ya. Kegiatan yang kurang produktif, ayo. No, mereka banyak loh pada lari ke GBK atau yang mengikuti senam Zumba, Pilates, ya, dan kegiatan lain yang bisa membuat pikiran dan badan lebih fresh, ya. Oke, jadi jangan sampai kalian terpuruk di rumah, sampai akhirnya mengakses situs-situs yang tidak berguna. Yang kedua, kalau memang belum mau olahraga, ya, kalian juga bisa mengembangkan kreativitas. Ada hobi apa nih misalnya? Atau ada yang hobi melukis, atau belajar puisi, menulis, atau apa saja hobi kalian bisa kalian kembangkan selain terus saja mengakses handphone. Karena memang handphone banyak dampak negatifnya. Kemudian kalau kalian juga, aduh nggak ada hobi, ya udah bisa kalian menjadi relawan, ya. Banyak tuh kegiatan-kegiatan sosial yang membutuhkan relawan. Kalian bisa ikut-ikut tuh dalam kegiatan sosial dalam kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh banyak organisasi. Kita bisa jadi punya banyak teman, ya menjalin silaturahmi juga, ya. Seperti itu. Kemudian
bisa juga belajar keterampilan ya. Kita anak SMK. Nah, kalau daripada di rumah kalian sibuk dengan handphone, ya, ayo kita mengasah keterampilan kita. Ya, ada banyak kok keterampilan praktis di sini. Bagaimana cara mengganti ban, bagaimana membetulkan keran, itu kreativitas di rumah ya bisa. Nih, Bapak dan Ibu bisa mungkin, ayo nak, kita coba-coba yuk ganti ban di rumah, atau ayo kita benerin keran dan kegiatan yang lainnya. Untuk anak-anak perempuan, mungkin Bapak Ibu bisa ajak ibu-ibu nih bisa ajak anak-anak untuk ayo masak bareng yuk gitu ya. Jadi daripada anak-anak terus sibuk dengan gadgetnya. Nah, ini juga Bapak Ibu ya. Dari itu semua, yuk Bapak Ibu, kita sama-sama batasi akses judi ke anak-anak ya. Dengan apa Bapak Ibu? Yang pertama adalah itu tadi Bapak Ibu, kita batasi akses anak-anak untuk penggunaan gadgetnya Bapak Ibu. Itu yang utama. Jadi, nak, ini ada anak-anak juga dampingin kan, nak, ya. Kalian yang mendampingi orang tua kalian, yuk. Kalau mendengar ini, ya, kalau orang tua kalian bilang, nah, jangan main handphone mulu. Nah, itu adalah untuk kebaikan kalian. Karena di handphone itu, ya, selain dampak positif, banyak sekali dampak negatifnya. Salah satunya adalah jangan sampai kalian bisa akses ke judi, ya, ke akses judi ini, karena ini benar-benar membahayakan. Baik, Bapak Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua bisa terbuka pemikirannya bahwa ayo sama-sama kita jaga anak-anak kita jaga putra-putri kita, mereka generasi penerus kita. Jangan sampai mereka kebablasan menggunakan handphone hingga akhirnya mereka bisa mengakses hal-hal yang memang tidak diperbolehkan. Salah satunya yaitu akses judi. Ya, ini karena hanya men-share informasi yang berisi akses perjudian saja, Bapak Ibu, kita akan terkena undang-undang IT, Bapak Ibu. Ya, jadi ayo kita saling menjaga anak-anak kita agar semuanya terhindar dari masalah-masalah yang bisa membuat kita terkena dampak yang negatif ke depannya. Baik, Bapak Ibu, demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih kepada Ibu Sukini Weniria untuk sosialisasi mengenai bahaya judi online pada hari ini. Kesimpulan dari pemaparan Bu Nini hari ini adalah ingatlah anak-anak untuk tidak mengikuti judi online karena akan merusak siklus kehidupan kalian yang berujung pada kerugian di masa mendatang. Dan untuk orang tua, untuk di zaman digitalisasi saat ini, kita sebagai orang tua juga harus mengupgrade ilmu digital kita agar kita sama-sama bisa memahami aplikasi apa yang diinstal anak-anak kita. Jadi kita saling memahami, jadi anak kita menginstal apa, kitanya paham, oh aplikasi itu begini gitu. Tak lupa pastinya kita sebagai orang tua mendekatkan anak-anak kita kepada Allah dan Rasulullah SAW untuk mendekatkan anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang lebih baik lagi, dan tentunya dengan cara terbaik pendekatan orang tua dan anaknya. Oke. Demikian serangkaian agenda kita hari ini mengenai sosialisasi bahaya judi online yang sudah disampaikan oleh Ibu Sukini Waniria. Mari kita sama-sama kita tutup acara hari ini dengan mengucap hamdalah.
Alhamdulillahirobbil alamin. Saya sebagai MC hari ini memohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian dan kata-kata yang saya ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Anis sebagai host. Dokumentasinya, iya Bapak Iya. Ibu belum Oh, iya. meninggalkan Zoom dulu ya, karena kita belum dokumentasi. Untuk dokumentasi hari ini silakan Bapak Ibu buka kameranya. Persiapkan senyum terbaik hari ini. Yo, anak-anak juga ikutan. Ya, Karena ini akan di screen. Kita ambil gambar untuk 4 slide ya, anak-anak dan orang tua. Mohon maaf. Sudah siap semua? Oke, silahkan dibuka kameranya. Hitungan ke 3, 2, 1. Oke, lagi. Untuk slide selanjutnya. berikan Hitungan senyuman ke terbaik. 3, 2, 1, cheese. Oke, slide selanjutnya. Senyum terbaiknya silahkan 3, 2, 1. Slide terakhir. Untuk senyum terbaiknya 3, 2, 1. Oh ya, lagi ada. Oke, ada 2 slide lagi ternyata Bapak Ibu. Oke, nambah. Baiklah, yuk senyum terbaiknya. Senyum, senyum. 3, 2, 1. Oke, baik. Oke, terima kasih sudah ternyata Bapak Ibu. Mohon maaf ya untuk kegiatan hari ini jika ada kekurangan. Kenapa Ibu mamanya Kiki? Mamanya Kiki. Ya, nggak apa-apa Ibu. Oke, terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian dan anak-anak yang Ibu sayangi. Jangan lupa untuk mengikuti untuk absensi hari ini diisi. Oke, mohon maaf dari kami jika ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa diisi absennya ya Bapak Ibu peserta didik. Baik, Absennya Bu. jangan lupa. Banyak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bu Ani.